jenis-jenis tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana, 1. Menurut KUHP, kejahatan atau midriziven. Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Yang B, selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau reh delik atau malapperse. Pelanggaran sama dengan delik undang-undang atau wes delik atau malah waya probabilita. Doktrin yang pertama yaitu delik formil dan delik material. Delik komisionis per omissionem komissa. Yang ketiga, delik dolus dan delik culpa. Yang keempat, delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima, delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam, delik politik dan delik umum. Yang ketujuh, delik khusus dan delik umum. Materi selanjutnya mengenai bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis, kedua alasan sosiologis, ketiga alasan praktis, keempat alasan adaptif, tiga cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, yang kelima mitigating, yang selanjutnya pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, 2. Kompromi, 3. global. Alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Alasan politis, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Karena itu sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Alasan sosiologis, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, yang pertama, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Yang kedua, dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual atau kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasannya yaitu ada alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan adalah terjadi penerjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang
dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai kitab undang-undang hukum pidana dengan teks resmi bahasa Indonesia yang dan benar. Alasan adaptif yang pertama, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain sebagainya. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, kriminalisasi suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS pada tahun 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Oemar Seno Adji yang mengatakan pasal Undang-Undang Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama, penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama. Misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain sebagainya. Dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi karena takut dikenakan sanksi pidana. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.